Halo anak-anak, terakhir kita akan membahas soal TPM Kota 3 mata pelajaran IPA nomor 15 sampai dengan 22 ditambah dengan nomor 40. Soal 15 itu tentang hubungan antara frekuensi ya dengan gaya. Di sini adalah gaya ketegangan tali atau tegangan dawai. Ya, dari literasi sudah disampaikan di situ ada rumus F kecil ya, sama dengan 1/2L akar F per rho kali A. Nah, kemudian di situ ada dawai 1, 2, 3, 4. Yang menjadi kata kuncinya adalah dawai 2 itu nadanya sudah sesuai ya. Kemudian dawai 3 lebih tinggi daripada dawai 4. Sudah sesuai dengan settingan kecapi, jadi tidak perlu diubah. Maka analisisnya yaitu nomor 1, perlu mengencangkan ketegangan dawai 1 agar nada lebih tinggi dari nada 2. Oke, karena nada 1 nadanya lebih tinggi, ketika dikencangkan maka gayanya akan lebih besar. Kalau gayanya besar, frekuensinya besar, lebih besar daripada 2 ya, nadanya lebih tinggi. Jadi nomor 1 benar. Kemudian nomor 2 tidak sesuai karena tidak usah diubah. Kok tidak sesuai? Tidak usah diubah ya, karena sudah sesuai. Kemudian nomor 3, dawai 3 menghasilkan nada lebih tinggi dari dawai 4 karena mempunyai diameter yang lebih kecil. Betul ini. Kemudian 4, dawai 4 menghasilkan nada lebih tinggi dari dawai 4. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Soal nomor 16 tentang cermin cekung ya. Cermin cekung di situ sudah dijelaskan dalam literasi, sudah digambarkan juga bahwa ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Ruang 1 itu antara cermin dengan fokus, kemudian ruang 2 antara fokus dengan pusat kelengkungan cermin, kemudian ruang 3 setelah pusat kelengkungan cermin. Kemudian rumusnya juga sudah ditulis di situ. Biasanya kita menggunakan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, hanya simbolnya saja yang berbeda, tapi rumusnya tetap sama ya. Kemudian untuk perbesarannya itu bisa dengan S aksen dibagi S ya, jarak bayangan dibagi jarak benda, atau bisa juga menggunakan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Kemudian dari kasus di situ melakukan percobaan dengan cermin cekung dengan cara mengubah posisi cermin, lilin, dan layar hingga diperoleh bayangan yang jelas di layar. Salah satu posisi yang menghasilkan bayangan jelas ditunjukkan oleh gambar A. Ini gambar A itu jarak bendanya 8, jarak bayangannya 24. Kita akan menghitung dulu fokus cerminnya dengan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ya, tolong perhatikan di situ sudah ditulis Fermi sama dengan 1/8 plus 1/24. Kemudian disamakan penyebutnya, 8 menjadi 24 kan kali 3. Jadi 3 ditambah 1/24 menjadi 4/24, itu baru 1/F ya. Kemudian F-nya dibalik, 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Jadi sudah ketemu fokus cermin itu 6 cm dan tidak berubah ya. Kalau cerminnya tidak diganti ya tetap kita gunakan untuk menghitung itu adalah fokus yang 6 cm. Kemudian untuk mendapatkan bayangan yang lebih kecil, ini kan minta bayangan yang lebih kecil ya, atau diperkecil, maka benda harus diletakkan di ruang 3, di R3. Karena menurut dalil X-Bag, jika benda di ruang 3 maka bayangan di ruang 2. Di literasi sudah disampaikan di situ jumlahnya sama dengan 5 ya, antara jarak benda ditambah jarak bayangan sama dengan 5. Jadi kalau di ruang 3 bayangannya di ruang 2 itu kan lebih kecil, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, untuk cek pilihan jawaban yang A itu S nya 4 menjauhi cermin, berarti ditambah 8.
12 cm. Kalau kita lihat 12 cm adalah jarak pusat kelengkungan, berarti bukan di ruang 3, salah. Kemudian yang B, S-nya 7 menjauhi cermin, berarti 7 ditambah 8. 8 dari mana? 8 itu dari jarak benda awal tadi ya. Jarak benda awal tadi kemudian digeser menjauhi, sehingga 7 ditambah 8, 15. Ini benar karena 15 letaknya setelah pusat kelengkungan, jadi ada di ruang 3 ya. Yang C dan D salah karena letak bendanya lebih kecil. Harusnya kan letak benda menjadi lebih besar, bayangannya lebih kecil. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 17 itu tentang alat optik ya. Dalam hal ini contohnya kamera digital. Rumusnya untuk mencari fokus juga sama, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kemudian di situ ada gambar kameranya, kemudian di situ ada gambar guci ya. Di soal itu gambar anak bermain bola, itu tidak usah dicari anak bermain bolanya ya. Di situ gambar guci, diketahui tingginya 120 cm, kemudian tinggi bayangannya 6 cm. Jadi H aksen 6 cm. Kemudian yang 10 cm itu adalah jarak bayangan ya, 10 cm. Maka kita bisa mencari jarak bendanya dari mana? Dari rumus perbesaran. Perbesaran kan bisa S aksen dibagi S, bisa juga H aksen dibagi H. Nah, kemudian itu kan kita samakan ya, bikin persamaan, sehingga S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H. Masukkan angkanya, S aksen 10, H aksen 6, hanya 120, perkalian silang mendapatkan S sama dengan 200 cm. Jadi jarak bendanya 200 cm. Kemudian untuk menghitung fokusnya ya, untuk menghitung fokusnya ini kan sudah ada di C ya, jarak anak 200 cm, jadi antara C dan D. Kemudian kita akan mencari jarak fokusnya dengan rumus 1/s ditambah 1/s aksen. Masukkan saja, jadi S-nya 200, X aksennya 10. Kemudian disamakan penyebutnya, yang 200 ini 1, yang 10 menjadi 200 kan kali 20, sehingga 21 dibagi 200. Maka fokusnya 200 dibagi 21 sama dengan 9,5 cm. Jawabannya adalah C. Oke, kita ke nomor 18 ya. Nomor 18 itu materinya tentang listrik statis. Di situ sudah ada banyak penjelasan. Plastik PVC digosok dengan kain wool, maka nanti plastiknya menjadi bermuatan negatif karena elektron dari kain wool bergerak ke plastik PVC ya. Kemudian kalau itu nanti muatannya sama, maka tolak menolak. Kalau muatannya berbeda, tarik menarik. Di situ ada elektroskop ya, gampang elektroskop. Di situ kepalanya, konduktornya, kemudian foilnya. Nah, bagaimana kondisi elektroskop ketika didekati dari plastik tadi ya? Plastiknya bermuatan negatif kan. Kemudian pada awalnya elektroskop itu bermuatan positif negatif itu netral, jadi sama. Kemudian dikasih plastik yang bermuatan negatif, maka kepalanya ini akan bermuatan positif dan yang negatif turun ke bawah di kakinya. Karena kakinya negatif dan negatif, maka ini akan tolak menolak. Karena tolak menolak, kakinya akan membuka. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, yang benar adalah C. Kepala elektroskop terinduksi menjadi bermuatan positif karena elektron berpindah dari kepala menuju ke foil, sehingga foil bermuatan negatif dan saling tolak menolak. Nomor 19 itu tentang listrik dinamis ya. Ada gambar di situ, kalau rangkaiannya seri berarti hambatannya itu langsung ya, kemudian ada paralel itu bercabang. Kemudian nah ini Pak Banu ini punya 2 buah lampu identik dengan spesifikasi 3 volt dan 6 watt. Ini adalah spesifikasi maksimal. Kalau lebih dari 3 volt maka tidak akan berfungsi. Nah, di situ kan
Pak Banu ingin menyalakan lampu tersebut dengan aki bertegangan 12 volt ya. Akhirnya terbakar. Kemudian berapa arusnya supaya nanti kita bisa menggunakan alat itu dan sesuai dengan spesifikasinya. Kita kan punya rumus daya sama dengan beda potensial kali arus ya. P sama dengan V kali I. I berarti sama dengan P dibagi V. P-nya di situ kan 6 volt, masukkan 6. Kemudian V-nya 3 volt, masukkan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere ini ya. Jadi arusnya 2 ampere. Nanti kita akan cermati dari rangkaian-rangkaian pada pilihan ABCD itu yang arusnya 2 ampere. Kemudian bagaimana mencari hambatannya, hambatan lampu dari V yang 3 volt tadi. Kemudian P-nya kita punya 6 volt. Kita gunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, tadi ini rumusnya juga berasal dari P sama dengan V kali I ya. Karena I kemudian kita pecah, I itu sama dengan V per R. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Kita masukkan R-nya ya, hati-hati rumusnya supaya tidak terbalik. R sama dengan V kuadrat per P. V kuadrat berarti 3 kuadrat 9, P-nya 6. 9 dibagi 6 sama dengan 1,5 ohm. Jadi lampu itu hambatannya 1,5. Kemudian kita cek pilihan A. Pilihan A itu kan seri itu ya. Berarti lampunya 1,5, hambatan yang di luar itu 4,5. Kita jumlahkan menjadi 6 ohm. Beda potensialnya V-nya ya itu 12 volt. Kemudian I sama dengan V per R, kita masukkan V-nya 12, R-nya tadi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Berarti benar ya, ini yang sesuai dengan spesifikasinya, memenuhi syarat. Kemudian kalau kita misalnya cek yang lainnya juga bisa. Dari B itu 1,5 ya, tadi lampunya 1,5 ohm, yang di luar 1,5 sehingga hambatannya 3 ohm. Kalau kita cari I-nya 12 dibagi 3 itu 4 ampere, itu lebih dari spesifikasinya, berarti tidak bisa. Nah, di situ Bu Hermi juga sudah menghitung untuk C dan D yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20 tentang daya listrik. Di situ sudah diberikan rumus daya listrik atau P sama dengan V kali I. Tadi yang di nomor 19 juga sudah dibahas. Kemudian P sama dengan I kuadrat kali R. Kenapa I kuadrat? V itu kan sama dengan I kali R. Jadi I kali R, I kali R kali I. Jadi I kuadrat kali R ya. P merupakan daya listrik dengan satuan watt, V tegangan listrik dengan satuan volt, I arus listrik dengan satuan ampere, R hambatan dengan satuan ohm. Nah, itu semua sudah dijelaskan. Kemudian Pak Surya merangkai 3 lampu, L1, L2, L3. Kalian perhatikan L2 dan L3 itu paralel ya. L2 dan L3 itu paralel, jadi nanti harus dihitung dulu. Kemudian L1, L2, L3 itu menyala. Setelah itu L2-nya mati. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa perbandingan daya lampu sebelum mati, sebelum L2 mati dan sesudah mati. Nah, kemudian di bawahnya itu Bu Hermi tuliskan sebelum mati ya. Sebelum mati berarti kan RP-nya 1/8 tambah 1/8 2/8. Jadi 4 ohm, balik ya. Jadi R totalnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4-nya ini dari L1 ditambah L yang paralel, jadi ada 8 ohm. Kita masukkan rumus I1 gitu ya, belum mati. I1 sama dengan V dibagi R. V-nya 24, R-nya 8. 24 dari mana? Ya dari sini, dari beda tegangan ini. Potensialnya kan 24 volt, ini sudah tertulis di baterai itu. 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Ini I1 sebelum L2 mati. Nah, sebelah agak ke kiri nih, Bu Hermi tulis sesudah L2 mati ya.
Kalau L2 mati, otomatis L1 dan L3 itu seri ya. Langsung kita jumlah aja. L1-nya 4, L3-nya 8. Jadi 4 tambah 8, R-nya sama dengan 12 ohm. Nah, I2 sama dengan 24, beda tegangan tadi, potensial. 24 dibagi 12, jadi sama dengan 2 ampere. Nah, ini kan baru ketemu arusnya. Kalau kalian tidak teliti, maka langsung menjawab 3 dibagi 2 ya. Jawabannya ada A. Tetapi yang ditanyakan di sini kan daya lampu, bukan arus ya. Maka kita gunakan dari rumus yang di atas tadi, perbandingan P dan I itu adalah P perbandingannya dengan I kuadrat. Nah, dari atas itu kalian perhatikan. P1 dibagi P2 berarti sama dengan I1 kuadrat dibagi I2 kuadrat. I1-nya tadi 3 berarti 3 kuadrat, I2-nya 2 kuadrat, 9 dibagi 4. Nah, ketemulah jawabannya adalah D. 21 soal tentang gaya magnet ya. Kita langsung saja ke lembar kedua. Di sebelah kanan itu, maglev akan bergerak ketika kutub U pada sisi kanan gerbong I tertarik oleh kutub X dan terdorong oleh kutub Y. Kalau tertarik berarti berbeda ya. Kalau terdorong itu berarti sama kutubnya. Peristiwa tersebut dapat terjadi jika ujung-ujung kumparan PQRS itu dihubungkan dengan kutub-kutub baterai apa saja gitu. Kita perhatikan untuk U ya. U ini tadi kan tertarik oleh X. Kalau tertarik berarti kalau ini U, X-nya adalah selatan. Nah, kalau X-nya selatan berarti ini P kita perhatikan kalau ini selatan berarti di sisi Q kan utara. Silakan posisikan aturan tangan kanan untuk melihat arah arusnya ya. Arah arus itu kan dari positif. Sehingga kalian langsung tangan kanannya jempolnya mengarah ke Q. Maka kemudian Q-nya itu arusnya kan dari P ya, berarti P-nya positif, Q-nya negatif. Kemudian kita perhatikan untuk yang RS itu U-nya terdorong. Kalau terdorong berarti sama. Kalau ini U berarti Y-nya U ya, Y-nya U. Kemudian S-nya itu RS ya, S-nya itu selatan. Kita gunakan tangan kanan lagi, jempolnya ada di R. Arah arusnya dari S berarti S-nya positif ya, R-nya negatif. Kalian ingat bahwa arah arus kan dari yang muatannya positif. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, kita masuk di soal nomor 22. Soal nomor 22 itu materi tentang trafo. Di situ juga sudah dituliskan rumusnya ya. Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Jadi kalau yang tegangan dan jumlah lilitan itu kan sebanding ya, P-nya di atas semua. Kemudian kalian masukkan VP dibagi VS. Dari literasi Pak Bagus memiliki notebook dengan spesifikasi inputnya 20 volt, kemudian menggunakan tegangan 220. Jadi 220 dibagi 20 sama dengan 11 dibagi 1 dibandingkan 1. Maka ini nanti perbandingan antara lilitan primer dibagi lilitan sekunder itu juga sama dengan 11 dibagi 1. Nah, kita akan cek pada pilihan inti besi 1. Di situ 880 dibagi 80 berarti 11/1. Jadi sama ya, ini benar. Yang 2 itu 500 dibagi 50 berarti 50 bagi 5 10 ya, berarti salah. Yang 3 1100 dibagi 100, coret-coret nolnya. Coret-coret nolnya menjadi 11/1, benar ya, sama. Yang 4 150 dibagi 1500,
1/10 salah. Jadi jawaban yang benar yang sama dengan spesifikasi 11/1 adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Oke, kita sampai di soal terakhir nomor 40. Soal nomor 40 ini tentang unsur dan tentang konfigurasi elektron. Di situ sudah dijelaskan dalam literasi itu bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom, menempati orbit sesuai dengan tingkatan energi. Ada kulit K, L, M, N. Nah, kemudian isi kulitnya berapa? Kalau K itu 2, kalau L itu 8, M itu maksimum 18, N maksimum 32. Tetapi maksimum itu tidak bisa digunakan sepenuhnya ketika elektron terakhirnya itu tidak memenuhi syarat. Kita akan coba melihat pada kasus yang di sini ya, ada 4 atom, kecenderungan melepas elektron itu kita lihat dari elektron valensi atau elektron terluarnya. Yang digunakan untuk konfigurasi elektron adalah jumlah elektron. Jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Nomor atom itu ada di bawahnya. Jadi kalau Na itu 11, kalau Mg itu 12, kalau Cl itu 17, kalau Ca 20. Nah, kita akan mencoba konfigurasi elektron untuk 11 Na. Tadi kan kulit K itu 2 ya, jadi semua kan 2. Kemudian kulit berikutnya maksimum 8. Nah, 11 itu kan berarti 28 masih ada 1, sisa 1. Kalau sisanya 1, maka dia akan cenderung melepaskan elektron itu untuk disumbangkan. Tidak mungkin dia mau minta 7 ya. Jadi melepaskan 1 elektron. Oh ya, kenapa tadi dia tidak menarik ya? Karena untuk menjadi posisi yang sesuai dengan konfigurasi gas mulia itu kan elektron valensinya 8. Sehingga kalau 1 mending dilepas daripada minta 7. Kemudian yang 12 Mg magnesium 282 ya, melepas 2 elektron. Kalian jumlahkan saja. 2 tambah 8 tambah 2 itu sama dengan 12. Kemudian 17 Cl 287. Nah, 7 ini menjadi 8, tidak mungkin dia melepas 7, tetapi Cl ini akan menerima 1 elektron sehingga menjadi 8. Kemudian 20 Ca kalsium ya, 2882. Kenapa tidak 2810? Karena tidak ada elektron valensi yang nanti jumlahnya 10. Maka 10 itu harus dipecah menjadi maksimumnya sebelumnya adalah 8 ya, sisanya 2. Jadi 2882 sehingga melepaskan 2 elektron ya. Nanti ketika kalian SMA akan lebih paham lagi kenapa elektron valensinya karena kenapa konfigurasinya begini. Nanti pakai tingkatan sub kulit ya, pakai SPDF. Kalau ini yang lebih sederhana dengan kulit KLMN. Maka untuk yang melepaskan 2 elektron untuk mendapatkan kestabilan adalah Mg dan Ca. Jadi jawabannya adalah Mg dan Clb ya. Oke, anak-anak sudah selesai pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah berproses bersama. Sukses untuk kalian semuanya. Tuhan memberkati.